Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya teman-teman semua, kali ini saya lagi ada di Gor PTM Somplak ya, yang ada di Keranggan, Bekasi ya. Nah kali ini saya akan menerangkan nih mengenai satu materi ya, mengenai cara berdiri dalam menerima servis, posisinya ya. Jadi kadang-kadang kita saat melakukan penerimaan servis ya, kita suka melihat posisi orang itu suka di sini posisinya ya, posisinya di sini ya. Kemudian juga ada yang posisinya agak ke sini ya. Kemudian juga bahkan ada yang posisinya begini nih. Nah ini tentunya akan menimbulkan banyak pertanyaan ya. Sebetulnya yang paling ideal itu yang mana? Apakah menerimanya di sini ya, di sini ataukah di sini gitu. Nah ini menimbulkan banyak pertanyaan tentunya ya. Jadi saya mau berbicara masalah idealnya ya. Idealnya kita saat kita melakukan penerimaan servis ya, itu idealnya itu seperti ini guys. Jadi kita bisa posisi 20-80 ya. Jadi di sini 80%, posisi badan kita itu 20% ke sini. Jadi 80-20 atau bisa juga 30 sebelah backhand, 70 sebelah forehand ya. Jadi tentunya dengan posisi-posisi seperti itu kita harus mempertimbangkan bagaimana skill kita ya, skill kita untuk backhandnya sama forehandnya itu seperti apa ya. Jadi biasanya teman-teman tuh kalau misalkan posisi kita itu di 80 forehand 20 backhand, biasanya kita itu forehandnya itu lebih bagus daripada backhand ya, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi untuk menutupin backhandnya kita menggunakan posisi seperti ini, karena dengan posisi seperti ini kita bisa langsung balik badan seperti ini guys ya, kalau kita mau melakukan serangan-serangan ya. Jadi dari posisi ini kita bisa langsung seperti ini. Nah gitu. Kemudian dengan posisi 80-20 ini ya, kita bisa langsung mengantisipasi bola ya, karena lawan pada saat posisi kita seperti ini, lawan kemungkinan besar akan memberikan umpan bola itu ke arah sana. Jadi ini sebenarnya adalah posisi pancingan guys ya. Jadi posisi pancingan agar lawan memberikan bola ke sana. Nah sebelumnya kita sudah prepare terlebih dahulu ya, menyiapkan posisi ini ya untuk kita loncat ke sana. Ya misalkan pada saat kita menerima servis kita bisa langsung begini. Nah gitu ya. Jadi bisa langsung gerakan seperti ini. Nah, kemudian posisi yang 20 ini juga bisa kita siasati itu dengan melakukan spin backhand. Ya, kadang-kadang kita bisa begini ya, kadang-kadang juga kita bisa begini. Nah, cuman posisi ini sebetulnya lebih mempermudah kita dalam melakukan serangan, misalkan serangan balik badan seperti ini ya, ataupun kita melakukan spin backhand ya, atau kita melakukan gerakan ke kanan seperti ini. Nah, jadi separuh ke sana ya, itu sebetulnya adalah semacam pancingan aja ya, agar lawan melakukan umpan bola itu ke bagian kanan. Tapi sebelumnya kita harus latihan terlebih dahulu guys, latihan terus ya seperti ini. Nah jadi pada saat kita dikasih bola ke arah sana, ke arah forehand, memudahkan kita untuk mengantisipasi ya. Jadi dengan posisi seperti itu sebetulnya sudah bisa menunjukkan seberapa skill dari orang tersebut ya. Nah kadang juga kita suka melihat posisi di tengah seperti ini. Nah posisi di tengah seperti ini biasanya adalah posisi untuk pemain-pemain bintik ya. Jadi kalau pemain bintik biasanya siapnya seperti ini guys, siap menerima bolanya seperti ini ya. Jarang sih kalau saya lihat tuh, jarang pemain bintik dengan posisi seperti ini. Kebanyakan posisinya di sini nih, karena dia lebih mempermudah dia dalam pergerakan, misalkan ke sebelah sini ya, sini, meskipun di sini ya, biasanya dengan posisi begini dia lebih mudah, karena bintik itu jarang menggunakan sisi forehand. Jadi untuk menerima servis itu mereka kebanyakan menggunakan di sini. Meskipun kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang bintik juga bisa langsung balik badan seperti ini guys ya. Sekali-kali mereka akan melakukan gerakan-gerakan kejutan ya, dimana gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang tidak biasa ya, yang dilakukan oleh para pemain bintik ya. Jadi menurut saya ya, posisi yang paling ideal itu tergantung dari skill pertama,
Kemudian yang kedua adalah tergantung dari karet yang digunakan atau tergantung dari bed yang dipakai. Jadi kita mesti mempertimbangkan dua hal itu ya. Nah, kemudian juga mesti kita perhatikan juga dengan posisi akan menunjukkan skill dari orang yang menggunakan posisi tersebut. Jadi kita bisa membaca sebetulnya guys, posisi seperti ini ya, berarti mereka atau lawan kita itu mempunyai skill seperti apa ya, atau mempunyai kemampuan forehnya segimana, backnya segimana, gitu ya. Ya teman-teman, dalam beberapa hal juga kita bisa melihat ya dengan teknik posisi ini ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, selain mengetahui skill dari orang tersebut, juga kita bisa melihat, membaca kelemahannya. Jadi dengan posisi begini sekaligus kita bisa membaca, oh kelemahan kelemahan lawan kita adalah di backhand atau kelemahan kita itu di forehand. Dengan posisi ini otomatis kelemahan lawan kita adalah di backhand. Dengan posisi berdiri begini ya, kelemahan lawan kita berarti secara tidak langsung adalah di bagian forehand ya, atau mereka lebih mendominasi lebih ke backhand ya, bukan ke forehand. Nah itu sepertinya bisa kita baca, kemudian kita juga bisa mengembangkan bagaimana cara kita bermain dengan lawan seperti itu, cara kita mengalahkan mereka seperti apa ya. Jadi dengan posisi berdiri itu kita bisa membaca bagaimana skill dari lawan yang kita hadapi ya. Nah kemudian juga tadi yang saya ceritakan atau yang saya bicarakan adalah mengenai cara menerima servis ya kan. Nah kemudian kita masih lihat nih satu lagi teman-teman ya, ketika kita atau kita ya mengantisipasi servis ya. Nah posisi bednya itu biasanya begini atau begini nih ya kan. Kalau biasanya posisi bednya itu begini ya, ini menandakan bahwa lawan kita itu akan melakukan serangan dengan menggunakan backhand ya. Kalau posisinya begini ya, ini menandakan bahwa lawan kita akan melakukan serangan ya, itu dengan cara atau melakukannya dengan forehand ya. Jadi kalau posisi bednya begini, otomatis dia akan melakukan gerakan begini juga dia bisa begini. Nah ya, jadi itu penting untuk teman-teman lihat ya. Jadi dari tadi udah saya ceritakan bagaimana posisi, kemudian cara pegang bed ya, posisi begini atau begini. Nah ini nanti akan membantu kita membaca permainan dari lawan yang kita hadapi. Jadi saya rasa seperti itu ya guys ya. Mudah-mudahan salah satu tips ini ya, kita bisa membaca skill daripada lawan, atau kita bisa membaca bagaimana lawan melakukan pergerakan ya, dan maksudnya itu apa ya, itu yang paling penting ya teman-teman untuk bisa mengerti itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share di channel Orina Sport ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap berlatih terus, kemudian juga untuk melakukan perubahan-perubahan, melakukan banyak latihan ya, agar kita bisa memperbaiki teknik dan skill kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.